seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa dalam pembahasan kita di minggu terakhir di setiap hari Selasa ini, yaitu minggu terakhir kita membahas tentang satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelum tidurnya Rasul. Apa yang dilakukan Rasul sebelum tidur? Beliau melakukan beberapa hal, di antaranya yang terakhir kita bahas adalah membaca beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan juga zikir. Sudah kita sebutkan biasanya Rasulullah membaca yaitu Qul Al-Falaq An-Nas atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yaitu dengan meniupkan pada kedua tangannya, kemudian beliau mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Setelah 3 kali baru beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian ayat kursi, dan terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan adapun zikirnya biasanya Rasulullah SAW membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Dan sudah kita jelaskan dari hadis sebelumnya bahwa di antara hikmah orang yang membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali sebelum tidur akan diberikan kekuatan atau diberikan sehat di pagi harinya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu juga yang terakhir kita bahas, yaitu membaca baru doa hendak mau tidur, yaitu ketika seorang hendak tidur dibaca yang terakhir, Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Dan yang lain, bismika Allahumma ahya wa amu. Ini sudah kita sebutkan, walaupun banyak juga di antara kita yang bacanya akhirnya saja bismika Allahumma ahya wa amu, tapi Qul Al-Falaq semuanya dilewati. Tapi lumayan masih baca. Karena memang sudah kita jelaskan, orang yang tidur tidak menyebut nama Allah, maka di hadapan Allah itu kira, tidurnya tidak memiliki arti sama sekali. Bahkan di dalam hadis sudah kita sebutkan, orang yang tidak menyebut nama Allah ketika hendak tidur, maka syaitan akan mendekati orang tersebut. Ini alhamdulillah sudah kita bahas. Dan kita lanjutkan tidurnya Rasul di bagian keempat. Apa yang dilakukan Rasul SAW sampai beliau terbangun? Yang pertama tentunya di dalam bermimpi. Rasul sudah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita berkaitan dengan mimpi. Tentunya kalau kita bicara tentang mimpi, mimpi para nabi dan Rasul sepakat adalah wahyu. Semua mimpi nabi itu adalah wahyu. Oleh karena itu mimpi para nabi bisa menjadi dalil, tapi mimpi kita nggak bisa jadi dalil, walaupun mimpinya ulama. Tapi kalau mimpinya nabi, ya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih putranya. Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Aku melihat di dalam tidurku aku menyembelih kamu. Itu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Lalu anaknya yang namanya Ismail, ya abatif alma tu'mar, ayahku kerjakan apa yang diperintahkan kepada kamu. Karena memang mimpinya Nabi adalah wahyu, langsung disembelih. Tapi jangan kita coba-coba mimpi lalu kita praktekkan, karena mimpi kita ini bukan langsung petunjuk, boleh jadi dari syaitan. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga semua mimpi para nabi itu hak. Dan mimpi di luar para nabi ada yang betul, ada yang tidak betul. Bahkan orang kafir pun bisa juga mimpi dengan mimpi yang betul. Di antaranya mungkin kalau kita cerita mimpinya orang-orang kafir banyak, seperti mimpinya Fir'aun. Dia tahu Nabi Musa yang lahir di tahun itu yang akan merusak kerajaannya, dia bermimpi. Di dalam Imam Ibnu Katsir diceritakan Fir'aun ini mimpi keluar api dari Baitul Maqdis. Lalu api tadi berjalan dari Baitul Maqdis masuk ke wilayah Syam, di wilayah kerajaan Fir'aun, lalu membakar semua rumah dan istananya, kecuali rumah-rumah Bani Israel yang tidak terbakar. Akhirnya saat dia bangun, dia panggil para ahli takbir mimpi. Apa ini mimpi maksudnya? Lalu mereka mengatakan akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Akhirnya memberikan pengumuman untuk dibunuh semua laki-laki yang lahir di tahun itu. Dan Nabi Musa ternyata lahir di tahun itu. Berarti mimpinya betul, walaupun dia orang kafir, dia tidak beriman, tapi mimpinya betul. Dan memang mimpi itu bisa ada makna. Jangan dikatakan mimpi saja, bunga-bunga tidur atau apalah arti sebuah mimpi. Tidak, mimpi itu punya arti. Bahkan mungkin kita cerita tentang Nabi Yusuf. Ada 2 orang yang dipenjara. Yang satu bermimpi dia membawa
roti untuk disajikan kepada raja. Tiba-tiba ada seekor burung lalu makan roti tadi sampai habis. Yang satu lagi mimpi memerah anggur menjadi minuman. Lalu ditanya kepada Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, yang makan roti tadi dimakan, kau akan sebentar lagi dieksekusi, kau akan dihukum mati. Yang ini yang memerah anggur akan dijadikan pelayan atau sebagai tukang masaknya raja. Tidak berapa lama dua ini dipanggil, satu dieksekusi seperti kata Nabi Yusuf, yang satu. Ini banyak, mungkin juga cerita-cerita yang cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Bahkan Raja Nabi Yusuf yang saat itu juga bermimpi 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, ada 7 ekor sapi kurus. Tapi 7 sapi ekor yang kurus ini memakan sapi yang gemuk. Waktu ditanya, kata Nabi Yusuf, 7 tahun akan panen, tapi 7 tahun ke depan akan terjadi paceklik yang sangat panjang. 7 tahun juga. Nah, ini hasil mimpi dari orang non-Islam. Ternyata mimpi itu ada maknanya. Begitu juga sejarah cukup banyak mencatat mimpi-mimpi orang Muslim yang terbukti di dalam kehidupan kesehariannya. Makanya di sini ketika kita bicara tentang mimpi, ada adabnya. Jadi jangan dianggap sesuatu yang berlalu begitu saja. Ada beberapa adab yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dan sudah menjadi kesepakatan, siapa yang mimpi Rasul berarti dia melihat Rasul. Karena memang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim cukup banyak nasnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bimithli. Siapa yang bermimpi aku, maka dia telah melihat aku, karena memang syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan mimpi ini secara singkat tentunya, mimpi ada 2 macam. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Bagaimana kalau mimpi yang baik? Tentunya yang pertama, kita diperintahkan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha." Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang baik yang dia sukai, fa inna ma hiya minallah. Sesungguhnya mimpi itu datangnya dari Allah. Mimpi baik datangnya dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha. Hendaklah dia memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas mimpi yang baik tadi. Ini yang pertama. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita terbangun setelah kita mimpi yang baik. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menceritakan kepada orang mimpi tadi. Ini sunnah. Ketika kita mimpi baik, ceritakan kepada orang. Ini diceritakan di dalam hadis riwayat Abu Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya al-hasanah min Allah." Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhib. Apabila salah seorang di antara kalian mimpi sesuatu yang disukai, fala tuhaddits bihi illa man yuhib. Jangan diceritakan kecuali kepada orang yang dia cintai. Artinya ceritakan mimpi tadi kepada orang-orang yang mencintai kita, orang yang suka kepada kita. Kenapa? Karena ternyata mimpi baik itu akan bisa menjadi doa. Ketika kita mimpi dapat sesuatu yang kita inginkan, lalu kita ceritakan kepada orang yang cinta kepada kita, yang dia suka sama kita, kita ceritakan. Lalu orang tadi sunnahnya berdoa, semoga apa yang engkau lihat di dalam mimpi menjadi kenyataan. Kita ucapkan amin. Itu menjadi sebuah doa. Kalau kita ceritakan sama orang yang gak suka sama kita, mimpinya enak banget, itu jangan dipikirin, itu cuma mimpi. Mimpi saja kalau dipikirin. Nah, ini jadi akhirnya yang tadinya kita ingin suatu kejadian itu terjadi dalam kehidupan kita, down kita karena mendengar ucapan sahabat kita yang memang mematahkan. Justru kalau kita mendengar ada saudara kita mimpi bagus lalu cerita kepada kita, kita doakan semoga menjadi kenyataan dalam kehidupan, semoga terwujud, semoga kejadian. Nah, kita yang menceritakan tadi mengucapkan amin. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mimpi baik ceritakan kepada orang yang mencintai kita. Kalau tidak, akan sia-sia. Ini yang dikatakan disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mimpi buruk, yang pertama meniup 3 kali sebelah kiri dengan sedikit meniup ini niupnya agak sedikit bukan tiupan kering. Kalau bahasa itu? Bukan begitu. Tapi seperti orang yang nyembur ya, tapi nyemburnya bukan nyembur basah ya, artinya itu seperti orang yang meniup. Yalfuth. Nafatha itu meniup sedikit bahasa kita. Kalau dipraktekin susah juga.
Kalau tapi bukan tiupan kering, juga bukan terlalu basah. Itu ditiup sebelah kiri. Lalu membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Qatadah pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-ru'ya minallah wal hilmu minasyaiton, atau wal hulmu minasyaiton. Ru'ya itu mimpi baik, hulum itu mimpi buruk. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita bahasa sama saja, mimpi baik, mimpi buruk. Tapi dalam bahasa Arab itu beda. Ru'ya, hulum. Ru'ya itu mimpi baik, al-hulum itu mimpi buruk. Sama dengan kentut yang bersuara dengan yang tidak bersuara dalam bahasa Arab beda. Kalau kita kan sama, bahasa Arab ini sangat luas sekali. Di dalam tata bahasa, peribahasanya sangat banyak, luar biasa. Vocabnya juga sangat banyak ini dalam bahasa Arab. Ar-ru'ya minallah, mimpi baik itu dari Allah. Wal hulum minasyaitan, mimpi buruk datangnya dari syaitan. Lihat, syaitan bukan hanya menggoda kita saat kita terjaga, sampai saat kita tidur pun masih digoda. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, yang paling dahsyat godaan syaitan saat orang mendekati ajalnya juga masih sudah nazak, kalau bahasa orang sekarang, sudah rohnya sudah sampai di tenggorokan, tetap syaitan akan menggoda. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada godaan syaitan yang paling berat kecuali saat orang itu mendekati ajalnya. Syaitan akan menghalang-halangi orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena memang Rasulullah pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Rasulullah bilang, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan orang yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena siapa yang terakhir ucapannya saat dia mau meninggal ucapan la ilaha illallah, insyaallah akan masuk ke dalam surga Allah. Syaitan tidak mau orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu godaan yang paling dahsyat. Subhanallah, insyaallah Allah berikan bantuan dan Allah jaga kita selalu saat hidup kita, saat tidur kita, bahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu, kalau salah seorang di antara kalian melihat di dalam mimpinya sesuatu yang tidak disukai, falyunfid hina yastayqidz thalatha marrat, hendaklah dia meniup 3 kali, yaitu 3 kali meniup ke sebelah kirinya, wa yata'awwad min syarriha, dan bermintalah perlindungan dari keburukan mimpinya tadi. Karena mimpi buruk berlindung kepada Allah supaya tidak terjadi. Fa innaha la tadurru, sesungguhnya dia tidak akan membawa bahaya. Berarti hadis Bukhari ini menunjukkan kalau orang mimpi buruk lalu dia tidak yata'awwad, tidak meniup ke sebelah kiri dan tidak berlindung kepada Allah dari keburukan mimpinya, boleh jadi berbahaya. Karena kata Rasul, kalau melakukan itu la yadurru, enggak membahayakan. Berarti kalau tidak melakukan itu ada sesuatu yang buruk. Oleh karena itu mimpi jangan sekedar dianggap mimpi, dibiarkan di mimpi buruk. Karena itu bisa jadi menjadi sesuatu yang buruk untuk dia. Nah, kemudian di hadis yang lain, jangan disampaikan kepada orang lain. Kalau nikmat, mimpi baik tadi disampaikan. Tapi kalau mimpi buruk, diam. Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza ra'a ghairu dzalik mimma yakrah, kalau dia melihat sesuatu selain yang itu, maksudnya yang tidak baik, yang dia tidak sukai, fa inna ma hiya minasyaitan, sesungguhnya mimpi buruk itu datang dari syaitan. Fal yasta'id min syarriha, hendaklah dia berlindung dari keburukan mimpi tersebut. Wala yadhkurha li ahad, jangan diceritakan kepada seorang pun. Fa innaha la tadurru, karena insya Allah itu tidak akan membahayakan. Berarti kalau kita mimpi buruk lalu kita tidak beristiadah, tidak minta perlindungan dari keburukan mimpi tersebut kepada Allah, lalu besok kita ceritakan, tadurru, itu akan membahayakan. Berarti sesuatu yang buruk akan bisa menimpa kita. Jadi mimpi ini jangan sembarangan bersikap. Kalau memang baik, alhamdulillah, kita ucapkan bangunnya, lalu besok kita ceritakan kepada orang kita cintai. Insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Kalau yang kita ceritakan tadi mimpi, orang itu ngerti, lalu dia mendoakan dan kita aminkan, insya Allah itu bisa menjadi kenyataan. Tapi kalau mimpi buruk, hati-hati, jangan kita ceritakan kepada orang. Kalau diceritakan kepada orang, ya buruk, ini bisa membahayakan, bisa terjadi, bisa sesuatu yang tidak baik. Jadi jangan diremehkan, sekali lagi berkaitan dengan mimpi. Dan bagaimana kalau ada orang yang bercerita tentang mimpi buruknya, dia tidak ngaji, dia tidak belajar, habis mimpi buruk dia cerita kepada kita. Nah, ini ada cerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari.
Seseorang dulu pernah mendatangi Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ra'aitu fil manami ka'anna ra'si qutya." Ya Rasul, aku semalam mimpi seakan-akan kepalaku qutya, dipotong. Jadi aku disembelih, mimpinya dia dibunuh, palanya dipenggal. Maka Jabir mengatakan, "Fadhahikan Nabi." Nabi tertawa, artinya tersenyum. Karena kata-kata dhahik, tertawa, untuk Rasul itu kebanyakan senyum. Karena Nabi itu nanti kita akan lihat pembahasan tentang Rasul, ada tabassama, ada dhahika, ada qahqaha. Tabassam itu tersenyum, dhahik itu tertawa, qahqaha itu ngakak. Orang yang ngakak itu Rasulullah tidak pernah dalam hadis, qahqaha tidak pernah. Kebanyakan tabassam atau tabassum tersenyum, adhik dan juga ketawa. Tapi qahqaha Rasulullah tidak pernah. Rasulullah SAW tabassum setiap saat. Rasulullah itu tersenyum setiap saat. Nanti kita akan lihat kata para sahabat, "Ma ra'aitu aktsara tabassuman min Rasulillah." Aku tidak pernah melihat seseorang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad SAW. Ketemu orang senyum, siapapun dia. Hatta orang non-Islam ketemu Rasulullah senyum. Tapi kalau dia orang itu maksiat di depan Nabi, mulai mukanya Nabi berubah. Tapi saat pertemu utamakan senyum. Sampai-sampai meninggalnya pun tersenyum Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar As-Siddiq, waktu Rasulullah SAW meninggal dan ditutup dengan kain putih, dibuka kepala, penutup kepala dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dilihat Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Kata Abu Bakar, lalu Abu Bakar mencium, faqabbala Abu Bakr baina ainai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar langsung mencium di antara kedua mata Rasul, keningnya dicium mayat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Sungguh bau wangi wahai Rasul saat hidup dan juga sudah meninggal dunia. Jadi saat jasadnya Rasulullah SAW wangi dalam keadaan tersenyum. Rasulullah SAW tertawa banyak. Beberapa kali Rasulullah cerita tertawa. Tapi qahqaha tidak pernah. Dan banyak hadis-hadis nanti kita akan lihat tertawa. Kalimat tertawa ini diartikan tersenyum lebar. Tersenyum lebar yang diceritakan. Nah di sini ketika ada orang cerita, "Ya Rasul, semalam kepala saya mimpi ya, disembelih, dipotong ya Rasul." Fadhahikan Nabi. Nabi tertawa, senyum dengan lebar. Wa qala idza la'iba syaitan, kata Rasul, sungguh kalau dipermainkan oleh setan bi ahadikum, dengan salah seorang di antara kalian, fi manami, di dalam tidurnya, fala tuhadits bihin nas, jangan diceritakan ke orang. Jadi di stop orang itu, sudah, ini mimpi buruk, jangan diceritakan lagi ke orang lain. Tapi Rasulullah tersenyum. Nah ini tentunya kalau ada orang tiba-tiba datang kepada kita cerita, "Pak, semalam saya mimpi ketabrak truk misalkan. Semalam saya jatuh dari gedung, saya begini, saya ketiban, mimpinya buruk." Kita tanggapi pertama dengan senyum. Ini sunnah Rasul. Jangan kita bikin begitu, orang itu jadi apa? Oh ini, nggak apa-apa. Ini lain. Ini kalau kita pertamanya kaget, muka takut, terus dia bilang nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Oh nggak bisa. Senyum. Wah, nggak apa-apa Ustaz. Jangan ceritakan orang, insya Allah nggak ada apa-apa. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum, kemudian menghilangkan jangan ceritakan orang lain, selesai. Kalau dia banyak cerita, apalagi pas ketemu orang cerita, orang tadi ketakutan, jangan-jangan nanti bisa apa? Hati-hati tuh. Yang sudah-sudah begitu kena beneran, tambah takut kena urusannya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkata, bersabda, Allah pernah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku ini sesuai dengan dugaan hambaku. Ketika dia tafsirkan mimpi buruk dengan keburukan, lalu dia takut, ada apa nih? Ada apa yang menimpa saya? Berarti dia menunggu. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan dugaan hambaku. Dikasihlah dia musibah dengan harapan tadi, dengan nunggu-nunggunya tadi. Oleh karena itu jangan diceritakan, dan kalau ada yang mimpi buruk hilangkan dari cerita orang tadi, tutup, jangan sampai diceritakan ke orang, dan kita tanggapi dengan berdoa, insya Allah tidak ada sesuatu yang buruk. Inilah mimpi ketika kita di dalam tidur, apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian mengungkapkan mimpi kepada orang yang tepat, tentunya cukup banyak dalil-dalilnya. Ar-ru'ya ala rajulin ala rijli ta'irin, kata Rasulullah SAW. Mimpi itu, mimpi ru'ya ini, mimpi baik itu seperti mimpi seseorang yang baik itu seperti ada di genggaman seekor kaki burung. Malam tu'abbir fa'idha abbirat waqa'at. Kalau dia tidak diceritakan, dia tidak akan terjadi. Tapi kalau diceritakan bisa terjadi. Makanya kalau kita mimpi baik kita ceritakan, insya Allah bisa menjadi kejadian. Kalau mimpi buruk nggak usah diceritakan, insya Allah tidak terjadi. Ini seperti diangkat seekor burung. Kalau dia sudah diceritakan dilepas. Tapi kalau dia nggak ceritakan dia bawa.
oleh buruk tadi. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Intinya mimpi baik segera ceritakan kepada orang-orang soleh yang mencintai kita, dan apabila mimpi buruk jangan lupa kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meniup ke sebelah kiri 3 kali, kemudian jangan diceritakan kepada orang lain. Ada sebuah hadis, walaupun ini hadisnya lemah, asdaqur ru'ya bil ashar. Sebaik-baik mimpi yang bisa ditakbir itu adalah yaitu mimpi yang di tengah malam. Kalau kita baru tidur itu nggak bisa ditakbir. Habis kerja belum selesai ketiduran, biasanya mimpinya kerja lagi, ngelanjutin kerjaan, itu nggak bisa ditakbir karena mimpinya masih ke bawah dari apa? Tapi di pertengahan. Kalau menjelang subuh juga enggak. Kenapa? Karena biasanya syaitan ketika kita menjelang subuh itu langsung syaitan ngasih mimpi yang baik sehingga kita segan untuk apa? Untuk bangun. Banyak di antara kita mungkin yang merasakan tengah malam nggak bisa tidur, menjelang subuh baru apa? Tidur. Setan baru dia. Bukan dikasih mimpi buruk, dikasih enak-enak dia, supaya dia tidurnya nyenyak. Bahkan kalau bangun pun gerendeng. Lagi mimpi enak-enak, adan lagi. Nah ini dari syaitan. Ini enggak. Yang pertengahan yang betul, kata walaupun sanadnya lemah, tetapi kata para ulama ini yang banyak digunakan di pertengahan malam. Berdusta tentang mimpi juga diharamkan. Jangan sampai kita pura-pura kita ceritakan saya mimpi baik supaya orang itu, nah ini tidak boleh. Karena ada orang-orang yang apa? Untuk menghibur hati kadang-kadang suka bermimpi. Pas ketemu sama semalam pantas, saya sebelum kenal Bapak saya lihat dalam mimpi kayaknya bener, berarti wah seperti apa? Ini mencari apa? Wah, simpatik supaya orang itu, oh saya sudah dimimpikan sama dia, padahal bohong. Ini dilarang. Mimpi dusta juga dilarang. Ini tentunya dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah berkaitan dengan mimpi. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita terbangun di malam hari? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit dalam hadis Bukhari radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ta'ara minal lail." Siapa yang ta'ar, terbangun. Ta'ara ini orang yang tidak sengaja bangun. Kalau sudah dikasih jam beker, bukan. Dia terbangun atau minta dibangunkan, bukan. Ini niatnya bangun jam 3, setengah 4, bangun-bangun jam 2, itu namanya ta'aruf. Kalau bahasa ini terbangun ya. Kalau bahasa daerah ada sendiri itu, ngelilir. Nah itu ngelilir, terbangun. Bagaimana? Siapa yang ta'aruf, siapa yang terbangun di malam hari, faqala, lalu dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikal, artinya zikir. Siapa yang berzikir setelah dia terbangun tanpa niat, ternyata dia bangun di malam hari lalu dia membaca zikiran ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tentunya zikiran yang sudah sangat sering kita dengar dan insyaallah sudah hafal semuanya. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Apa kata Rasul? Lalu dia membaca Allahumma gfirli. Katanya kalau dia membaca Allahumma gfirli au da'a, atau dia berdoa kepada Allah, ustujibalah, pasti dikabulkan untuknya. Jadi ketika kita bangun lalu baca kalimat zikir ini, kemudian kita baca Allahumma gfirli, atau kita berdoa, ya Allah besok begitu banyak pekerjaan, tolong berikan kemudahan ya Allah. Dia tidur lagi, tidak sholat, dia tidur lagi, maka ustujibalah, pasti akan dijawab, pasti akan dikabulkan. Walaupun saat-saat itu kelihatannya gampang, tapi dalam prakteknya kadang-kadang apa? Melilir bangun, biasanya tarik apa? Tarik selimut, enggak cepat baca, padahal sangat mudah. Bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah wa la haula wa la quwata Allahu akbar. Zikirannya tidak berurut, ada yang Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah wa la haula, enggak jadi masalah. Yang penting la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru baca hamdalah, baca la haula wa la quwwata, kemudian Allahu akbar. Setelah kita mendapatkan apa yang didoakan. Kalau dia tidak berdoa, hanya Allahumma gfirli, kata ya Allah ampuni aku, selesai, diampuni. Kalau dia mau berdoa, akan dikabulkan doa. Termasuk waktu yang mustajab. Seluruh ulama sepakat, hadisnya sahih, waktu yang mustajab berdoa adalah saat orang ta'aruf, saat terbangun di malam hari. Saat terbangun. Kalau dia sholat, fa'in tawadda'a wa shalla qubilat sholatu. Tentunya sholat yang pasti diterima. Ini luar biasa. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dia bangunnya tidak dengan disengaja. Dia naruhnya 3:30. Dia bangun jam 2,
tapi dia tetap mau wudhu, dia mau sholat. Ini luar biasa. Ini kasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau dia mau sholatnya 3:30 saja, tapi di saat dia ngelilir atau tadi itu terbangun itu dia membaca zikir tadi, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua bisa mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kalau Rasulullah sudah bangun, bagaimana? Rasulullah SAW saat bangun biasanya beliau membaca doa ketika bangun dari tidurnya, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bila beliau terbangun dari tidurnya, dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kita semuanya akan dikembalikan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengatakan, ya Allah, segala puji bagi kamu yang telah menghidupkan, karena saat itu kita tidur, kita sudah dalam keadaan mati. Makanya ini luar biasa, ketika kita bangun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih diberikan nikmat untuk bisa bangun kembali. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Rasulullah SAW setelah bangun baca doa, kemudian diusap wajahnya, dia tangannya di mukanya, dia bahasa kita menghilangkan tidur atau menghilangkan bekas tidur, itu dia usapkan ke wajahnya tangannya. Kemudian Rasulullah SAW duduk di atas tempat tidurnya, tidak langsung berdiri. Biasanya Nabi Muhammad SAW membaca 10 terakhir ayat surat Al-Imran. Kalau tidak, kata para ulama, kita cukup ngikutin duduk diam lebih, tidak langsung bangun, karena Rasulullah SAW tidak pernah bangun dari tempat tidur langsung jalan. Dia bangun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Rasulullah SAW duduk, di mukanya gini kan, kemudian baca 10 terakhir dari surat Al-Imran. Kalau kita tidak bisa, cukup kita diam beberapa saat baru kita berjalan. Itu yang diajarkan Rasul. Dan Rasulullah SAW tidak memperbolehkan orang bangun tidur langsung jalan. Dan ternyata di dalam ilmu kesehatan pun luar biasa, kita lihat cukup banyak. Kalau kita lihat dari saran pakar kesehatan, para dokter mengatakan luar biasa apa yang diajarkan Nabi, persis seperti kesehatan. Ternyata kalau orang bangun tidur dia berjalan langsung sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah apa yang diajarkan Rasul, pasti sesuai dengan kesehatan. Nah, kalau kita Rasulullah baca 10 ayat, kalau di sini diajarkan bangun, duduk dulu, kemudian duduk di tempat tidur, tidak langsung bergerak 5 menit atau beberapa menit, kemudian baru jalan. Itu semuanya sudah diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kalau ini diam bengong, kalau Rasulullah baca, nah duduknya itu baca. Jadi ini bedanya, ada zahir dan batinnya. Itulah Rasulullah SAW. Baru Rasulullah SAW masuk dan bersiwak, atau kalau bahasa kita sekarang bersikat gigi. Karena Nabi SAW idza qama minal lail yashufa bisiwak. Rasulullah SAW kalau bangun pasti dia bersiwak. Baik malam tahajud atau di waktu subuh, setiap dia bangun tidur pasti dia bersiwak. Nanti kita akan lihat bagaimana kebersihan Rasulullah SAW di dalam bersiwak ini. Rasulullah SAW tidak pernah ketemu dengan istrinya kecuali bersiwak. Setelah ketemu istri satu bersiwak, mau pindah ke istri satu lagi dia bersiwak. Tidak pernah. Setiap ketemu, kata Aisyah, ketemu dengan istrinya pasti setelah bersiwak. Karena Rasulullah SAW dan mencium, padahal wangi badannya Nabi SAW. Tapi dia tidak mau bertemu dengan istrinya dalam keadaan bau. Itu Rasulullah SAW. Padahal tanpa minyak wangi pun Rasulullah SAW selalu wangi. Apalagi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bahas bagaimana, kenapa bersiwak, apakah bisa digantikan dengan sikat gigi. Tentunya tidak sama, sikat gigi tetap sikat gigi, siwak adalah siwak. Walaupun odolnya siwak, kadang-kadang sikat gigi, sekarang odolnya siwak. Itu berbeda dengan bersiwak. Nanti salah satu fadilah siwak menguatkan hafalan. Siwak untuk tahfidz, orang yang ingin menghafal Quran bagus untuk bersiwak, karena untuk menguatkan hafalan. Jadi susah untuk lupa kalau sudah dia hafal. Ini bersiwak. Insyaallah nanti kita akan bahas kembali tentang satu hari bersama Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.